Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Yeay, seperti biasa teman-teman, hari ini aku akan membuat jajanan atau cemilan buat keluarga tercinta. Tapi hari ini aku akan membuat kue ulang tahun yang super gampang banget. Ini black forest ya teman-teman. Ini hanya pakai 4 telur. Karena suami aku lagi ulang tahun, jadi aku bikin aja kue ulang tahunnya sendiri daripada beli kan ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa cara pembuatannya, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Happy cooking. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada 12 sendok makan tepung terigu. Itu enggak terlalu munjung ya, teman-teman. Jadinya itu peres gitu. 9 sendok makan gula pasir, 4 butir telur, dan 100 gram coklat batang, 6 sendok makan minyak goreng, 2,5 sendok makan coklat bubuk, dan perisa vanila. Di sini nanti bakal pakai setengah sendok teh aja. Dan ini SP, nanti aku bakalan pakai 1 sendok teh ya. Dan untuk langkah pertama, di sini aku akan melelehkan coklat batangnya terlebih dahulu dengan cara ngerebus air. Ini airnya udah panas. Setelah panas, langsung aku angkat dan taruh tempat yang lebih besar daripada buat ngukus airnya. Setelah itu aku masukin coklat batangnya dan diaduk-aduk sampai meleleh ya teman-teman. Dengan cara ini itu lebih efektif ya daripada kita harus nyalain kompor, itu boros kompor juga. Nah, ini lebih efektif ya menurut aku kayak gini. Setelah itu aku masukin minyaknya dan diaduk-aduk sampai semuanya itu tercampur dengan merata dan sampai meleleh ya. Nah, langkah selanjutnya sekarang kita akan mixer telur, gula, perisa vanila, dan juga SP-nya. Ini kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi, kurang lebih 10 menit ya. Pokoknya itu sampai putih, kental, berjejak ya teman-teman. Karena biasanya beda mixer itu beda untuk kecepatannya. Nah, ini setelah 10 menit hasilnya kayak gini ya teman-teman. Menurut aku ini sudah cukup. Dan sekarang aku matikan mixernya. Setelah itu masukkan tepung terigu dan juga coklat bubuknya dengan cara diayak ya teman-teman. Dan untuk masukin tepungnya ini sedikit demi sedikit aja. Kalau udah, kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Dan lakukan semuanya sampai tercampur. Tapi nggak usah tercampur dengan merata banget ya, karena nanti kita akan menggunakan spatula untuk mengaduknya juga. Jadi asal kecampur aja untuk mixernya. Untuk sisa aduknya di sini aku sudah tidak menggunakan mixer ya teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan spatula. Kita aduk menggunakan teknik aduk balik dan lakukan semuanya itu sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur dengan merata, setelah itu kita masukkan coklat batang yang sudah kita lelehkan tadi bersama dengan minyak gorengnya. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Pastikan tidak ada endapan yang menempel di bawah. Kita aduk menggunakan teknik aduk balik kembali ya teman-teman. Ini aku sudah menyiapkan loyang dengan diameter tinggi 6 cm dan lebarnya 20 cm. Lalu aku olesi dengan minyak goreng dan aku taburi sedikit tepung terigu ya, supaya nanti tidak ada yang menempel ketika dituang. Setelah itu ratakan dan jangan lupa untuk dihentak-hentakan supaya udara yang ada di dalam itu bisa keluar semua. Nah, ini pengukusnya sudah mendidih ya teman-teman, karena tadi aku udah menyiapkan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukin adonannya dan kita kukus 20-30 menit atau sampai matang ya.
Dan setelah 30 menit ini hasilnya. Untuk memastikan adonan ini sudah matang atau belum, di sini aku pakai tusuk sate untuk menusuknya. Kalau tidak ada adonan yang menempel, tandanya itu sudah matang, lalu kita angkat. Setelah dingin, kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Setelah itu kita balik kembali ya teman-teman. Nah, berhubung atasnya itu nggak rata, dan sekarang aku akan ratain dengan cara dipotong sedikit ya, kayak gini. Nah, supaya hasil kuenya nanti lebih tinggi, di sini aku akan potong menjadi dua ya teman-teman. Potongnya kayak gini. Diiris-iris pakai pisau aja ya, karena adanya pisau. Nah, sekarang kita masuk ke tahap untuk menghias kuenya teman-teman. Karena aku nggak ada meja putarnya, di sini aku menggunakan mangkok. Setelah itu atasnya aku kasih dengan papan kuenya. Dan sebelum kita taruh kuenya, di sini aku alasin terlebih dahulu dengan kertas. Lebih baik menggunakan kertas roti ya teman-teman, karena aku nggak ada, ini pakai kertas biasa aja. Setelah itu tengahnya aku kasih buttercream secukupnya, supaya nanti pas ngehias itu kuenya nggak goyang-goyang ya teman-teman. Setelah itu kita taruh kuenya yang paling bawah dan kita hias atau kita kasih buttercream ya teman-teman. Kalau nggak ada buttercream, pakainya selai strawberry juga boleh ya. Nah, ini kita kasih dan nanti kita ratakan ya. Nah, untuk ngasih buttercreamnya itu lebih banyak lebih bagus ya teman-teman, supaya nanti hasilnya kue itu bisa lebih agak tinggi gitu. Nah, setelah itu kita ratakan buttercreamnya. Kalau sudah diratakan, sekarang kita tumpuk menggunakan kue yang kedua. Nah, di sini kan pinggir-pinggirnya itu masih ada yang bolong-bolong ya teman-teman. Nah, kita ratakan pakai buttercreamnya dengan cara kayak gini. Setelah itu kita akan tutupi kuenya menggunakan buttercream ya teman-teman. Dan ini menurut aku cara menghias ini agak susah ya teman-teman, karena kita harus merapikannya tanpa alat. Jadi hanya pakai alat seadanya, dan aku pakai alatnya itu hanya spatula dan juga pisau ya teman-teman. Ini lumayan agak susah sih, karena aku membutuhkan waktu untuk menghias pinggirannya itu kurang lebih 30 menit ya. Tapi dengan kesabaran kita, insya Allah pasti bakalan jadi kok. Jadi kalian optimis aja ya, bisa, aku yakin kalian bisa ya. Nah, kalau pinggirnya udah, sekarang kita tinggal ngasih buttercreamnya yang bagian atas ya teman-teman. Kalau ini atas lumayan agak mudah ya, yang daripada yang di samping. Nah, setelah itu kita ratakan, dan menurut aku atas ini nggak usah terlalu rapi ya teman-teman, karena nanti bakalan ketutup dengan topping yang lainnya gitu. Jadi nggak usah rapi-rapi banget deh. Kayak gini aja menurut aku sudah cukup ya teman-teman. Nah, sekarang kita hias pinggirnya menggunakan coklat batang. Nah, untuk lelehin coklat batangnya itu sama kayak yang pertama tadi ya. Nah, itu kita kasih seperti ini. Setelah itu kita lepas kertasnya, jadi itu nggak berantakan ya teman-teman, hasilnya itu bagus. Nah, kayak gini, nggak ada yang berantakan sama sekali. Nah, ini sisa coklatnya aku taruh ke mika atau ke cetakan teman-teman. Nanti ini buat nulisin apa aja, terserah, mau selamat ulang tahun atau apa gitu ke pasangannya. Nah, setelah itu kita diamkan ke dalam freezer supaya beku ya.
Nah, setelah itu pinggiran kuenya ini aku hias menggunakan sepuit dan buttercreamnya. Aku putar kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku akan nyerut coklat batangnya menggunakan serutan keju ya teman-teman. Nah, ini nyerutnya secukupnya aja. Ini buat hiasan atasnya ya. Setelah itu kita taruh di atas kuenya, ini ditaruhnya di tengah-tengahnya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Ini kan masih polos ya teman-teman, jadi atasnya aku tambahin dengan cherry cukupnya ya. Dan ini caranya sangat mudah banget, simple, black forest ala rumahan, tapi ini hasilnya tuh cantik banget ya teman-teman. Suami aku aja nggak ngira kalau ini bikinan aku sendiri. Pokoknya teman-teman wajib cobain, ini bisa juga buat ide jualan ya teman-teman, jadi lumayan juga kan punya penghasilan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk ditekan tombol like-nya dan di subscribe bagi yang belum. Boleh juga di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.